malu lah anak perempuan kok datangi laki-laki. Nyesel saya nikah Tapi sekarang. kita susah meyakinkan itu ke masyarakat kita hari ini karena mereka terlalu realisme. Ketika kita menjalankan syariat itu kita hanya cari sakinahnya supaya Allah tuh ridho, terus Allah turunkan sakinah. Berapa banyak orang ikut seminar kaya, seminar bisnis. Pertanyaan saya, rezeki sudah diatur oleh Allah belum? Sudah. Ikhtiar kan? Kenapa urusan jodoh bilangnya Allah sudah ngatur? Apakah dalam ta'aruf ini ada kesamaan secara sistem? Ada yang ya mirip-miripnya lah dengan Macomblang. Seperti apa Ustaz? Iya, dulu kan kalau budaya klasik di Indonesia itu kan sebetulnya banyak terinfluence. Kalau saya bahasakan banyak terinfluence dari Islam, walaupun tidak bisa dikatakan 100%. Tapi terinfluence. Misalnya kayak tadi masalah jodoh. Yang paling kita dulu banget ngerti mungkin orang-orang dulu itu kalau ngapel pacar di atas jam 9 malam, Lamanya dimatiin. gerebek dinikahkan karena takut zina kan. 40 rumah kanan kiri kena semua bala. Maka kemudian mereka dinikahkan supaya tidak mengundang itu. Itu kan Islam pendekatannya. Sangat Islam. Nah, itu terdisrupsi dengan dalih modernisasi. Kita udah modern. Ya. Nggak zaman Siti Nurbaya lagi. Tidak harus dijodoh-jodohin. Lah memangnya Islam itu sebetulnya ya datang untuk mempermudah. Misal kamu kesulitan nih cari jodoh, ya carilah dari lingkungan orang-orang terdekat. Dengan cara apa? Dulu masih ingat gak Umar tuh bawa anaknya Hafsah waktu jadi janda itu kan nawarkan ke sahabat-sahabat. Akhirnya kemudian dipinang oleh Nabi SAW. Apakah itu dan orang sekarang mau melakukan itu tuh malu dengan alasan kok kayak anak saya nggak laku aja. Loh, ini Umar loh, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kan? Itu memberikan contoh teladan kepada kita bahwa mencari orang soleh itu penting. Mencari orang sehari ini, Anda punya anak perempuan, ya, Anda harus cari pemimpin yang paling terbaik untuk anak Anda, pasti kan? Ya. Semua orang tua yang punya anak perempuan pingin anaknya dipimpin oleh laki-laki terbaik. Lah begitu Anda lihat laki-laki terbaik, masa Anda mau menunggu dia untuk datang ke rumah Anda? Maju duluan, gas duluan. Nggak apa-apa kan? Umar langsung begitu Hafsah itu dicarikan ya sama Utsman, Abu Bakar, ya kan? Mereka sama-sama nggak berani ambil sikap, sebetulnya mau, tapi karena tahu Nabi sudah ada sinyal gitu kan, tunggu nanti kalau Nabi nggak mau baru kita ini kan. Ternyata memang beliau akhirnya menikahi itu, Masya Allah. Dan itu bukti kepada kita bahwa tadi ada yang terdisrupsi, kayak misalnya tadi ada beberapa persoalan budaya yang tadi nyampur di dalamnya, yaitu yang malu lah anak perempuan kok datangi laki-laki duluan gitu ya. Iya kan, padahal perkara apa? Perkara mencari pemimpin. Lu gara-gara kita pekewuh cari pemimpin, lu bayangin betapa nelangsanya kita beberapa tahun dipimpin oleh pemimpin yang salah. Bukan itu maksud saya, bukan di situ. Bukan. Ini masalah pemimpin. Ini masalah pemimpin. Bukan ke sana. Ini saya tidak membahas itu. Sana tuh kemana Ustaz? Kita panik lagi. Iya kan? Sepenting itu pemimpin. Apalagi ini anak kita. Anak kita ini. Kita pengen dia dapat pemimpin yang tepat. Kita kan nggak pengen rumah tangganya berantakan. Maka ketika ada orang soleh datang, mohon maaf, kadang-kadang orang tua juga ya saking bibit bebet bobotnya tadi, standarnya nggak pakai Islam, mohon maaf ya. Akhirnya terlewat itu. Laki-laki yang kualitasnya bagus, cuman hanya ya perlu ditambal sedikit, misalnya faktor ekonomi. Ya siapa tahu faktor ekonomi di awal mungkin memang belum, tapi dia punya potensi. Setelah menikah kan bisa dilihat tuh setelah menikah. Waryazuqu min haitsu la yahtasib. Kan kata Allah, kan Allah bisa datangkan rezeki itu dari mana saja datangnya. Salah satunya kata sahabat Nabi itu, carilah kalian rezeki itu dari menikah. Salah satu cara mencari rezeki itu dengan menikah. Lah kalau ada orang lagi fuqara, belum punya uang, datang kepada anak Anda dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesolehan ilmunya, ya itu dia sedang berusaha untuk memperbaiki bagian itunya, taraf hidupnya. Loh, coba bandingkan antum semua sebelum nikah dengan sudah menikah. Aduh, rezekinya banyak mana? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mendingan mana?
Tahu gitu saya nikah dari dulu ya. Iya. Waktu menikah kan kita tahu gitu nikah ya dari dulu ya. Dari kecil ada rasa-rasa gitu nggak sih? Iya. Nyesel saya nikah sekarang. Tapi kita susah meyakinkan itu ke masyarakat kita hari ini karena mereka terlalu realisme, faham, terlalu melihat pada kenyataan yang terlalu jauh, itu yang membuat mereka tidak punya hope. Dia tidak punya harapan kepada Allah. Dia nggak punya keyakinan. Itu yang paling penting kan. Nggak punya keyakinan ke Allah kalau Allah pasti menepati janji. Masya Allah. Tapi Mas Abil mau nanya ya. Ini host juga nih, host kedua. Kenapa? Iya. Silakan. Tadi misal nih. Yeah. Setelah menikah tapi miskin gimana? Nah tadi kembali ke yang awal. Anda menikah menjalankan syariat, mencari manfaat atau karena perintah Allah? Oke. Kuncinya ada di situ ya Ustaz ya. Masya Allah. Hah? Berarti ketika kita sudah megang kunci ini, ya. Tenang kan? Tenang. Oke. Masalah kaya, miskin, sakit, sehat, lapang, sempit, itu semua cuman keadaan yang semua orang itu dipergilirkan. Oke. Ada pernah orang yang abadi kekayaannya? Yang uangnya, mohon maaf nih, satu gunung. Sekarang kemana orangnya? Kemana meninggal hartanya? Lihat kan? Korun. Oke. Kemana orangnya? Kemana hartanya? Tidak ada orang yang Fir'aun dengan sebesar itu kekuasaannya. Kemana orangnya? Kemana kekuasaannya Rin? Itu cuman keadaan dan itu ujian bagi kita. Nah kalau Anda saat ini didatangkan pasangan yang lagi sedang berusaha, dia tiap hari masih keluar rumah untuk cari nafkah, hanya ketika pulang belum dapatnya seberapa, ya jangan dicela. Itu rezekinya. Aduh, ini bagian paling berat ya. Yeah. Ya kan? Ini kalau kita melihat fenomena masyarakat sekarang kan seperti itu. Kadang kita lihat terutama nih mereka yang penghasilannya harian, abang-abang ojol gitu kan. Kita kan sering lihat FYP gitu di sosial media. Saking capeknya mau pulang ke rumah agak-agak antara nggak enak atau takut atau segala macam. Dia mau nggak mau tidur di jalan gitu ya. Nah ini ternyata dari apa yang disampaikan Ustadz Yopi, Mas Mirza juga, bahwa dengan adanya pola bahwa apa yang kita lakukan ini hanya mengikuti syariat Allah, masalah benefit nanti dulu, orang akan tenang gitu ya. Iya. Masya Allah. Itu sakinah itu. Enak ketika kita menjalankan syariat itu kita hanya cari sakinahnya, supaya Allah tuh ridho, terus Allah turunkan sakinah. Terus ketika kita pulang rumah, apa kata istrinya? Berapa Pak? Cuma dapat ini 50.000. Alhamdulillah, Masya Allah bisa makan Pak kita. Besok cari lagi ya Pak? Enggak apa-apa nih, syukuri. Allah akan limpahkan lagi. Tapi itu bisa dibentuk kalau mendapatkan pasangan yang memang pemahamannya sama Tat. Lah ya makanya semuanya dimulai dari persiapan, standar. Standar. Ini kita kalau ngomong ini itu mulai sistemik. Ini bisa memecahkan persoalan. Makanya gini, saya melakukan riset ini ya. Enggak, sebetulnya gini kan, karena banyak orang itu. Ini saya tulis di buku saya. Saya kebetulan nulis e-book. Saya tulis tuh The Fundamental of Ta'aruf. Saya tulis di situ tentang apa perbedaan sikap kita, seringkali sikap kita itu tidak adil antara rezeki ya, dengan jodoh. Padahal keduanya sama-sama sudah ditetapkan Allah. Tapi perilaku kita tuh sering nggak adil. Betul atau tidak? Yep. Berapa banyak orang ikut seminar kaya, seminar bisnis, teknik workshop ini dan itu. 10 juta berangkat tuh. Mahal tuh. Mahal kan? Pada untuk meningkatkan omset. Pertanyaan saya, rezeki sudah diatur oleh Allah belum? Sudah. Kenapa ikut? Ingin upgrade diri. Ikhtiar kan? Aktualisasi diri. Nah, kenapa urusan jodoh bilangnya Allah sudah ngatur? Nggak ada ikhtiarnya. Maka kita buatkan formulasi bagaimana sih cara ikhtiarnya tadi buat bagaimana, karena gini, kesehatan sebuah keluarga itu penting dalam Islam. Dan itu dimulainya dari sejak kita mau cari siapa yang mau kita ajak hidup yang benar. Oke. Mau mendidik, mau punya anak generasi emas, ibunya harus yang berkualitas, bapaknya harus yang mantap, kan begitu. Nah sayangnya, ini mohon maaf sekali, ini untuk para orang tua. Kita tuh bahkan nggak pernah ngobrolin masalah materi pernikahan ke anak, kecuali anak itu tiba-tiba tumbuh dengan alamiahnya sendiri, organik gitu ya. Nggak pernah kita mengarahkan mereka, nggak pernah kita kasih tahu bagaimana visi misinya. Nah ini adalah materi yang beberapa saya sering dapatkan bahwa kita itu sebenarnya nggak boleh tabu menjadikan atau juga ngobrol ke anak-anak kita menjadikan mereka
untuk dipersiapkan sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Betul. Gitu ya. Betul. Artinya ini relate banget dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yopi, bahwa ternyata memang ketika kita membentuk seorang anak, ya bentuklah menjadi kedepannya dia akan menjadi seorang ayah atau seorang ibu, sehingga mindsetnya akan terbentuk. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, ketika akhirnya semuanya sudah berada di koridor yang bagus, ya sudah, insya Allah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ini akan terbentuk dengan tadi pendidikan, dengan informasi, dengan apa yang Allah ridhoi. Ya dengan rumus tadi faslukul insanu marbutun bima fahimi al hayat, bahwa perilaku seseorang itu tergantung informasi yang dia dapat, pemahaman dia terhadap kehidupan ini. Nah, kita memberikan anak informasi itu penting. Standar, how to, purpose, apa cita-cita paling tinggi. Jadi kan kita jarang ngomong dengan anak kita, apalagi urusan pasangan. Nah, ini dia. Kayak seolah-olah kita pikir nanti dia juga cari sendiri. Terus ya cari, kalau dapat ya alhamdulillah dapat lingkungan bagus. Kalau zong ya kan. Kadang sudah usaha orang tua yang ngasih lingkungan bagus mahal aja meleset.